Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan pada malam hari ini kecuali puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan uswatun hasanah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat-sahabat santri pesantren virtual Pondok Salat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita mulai pengajian kita Zoom kali ini. Baiklah, seperti biasa bahwa saya punya channel di YouTube, nama channelnya Ustadz Arifin Purba Official, menyelenggarakan 3 program sekaligus: pesantren virtual Pondok Salat, visa haji resmi langsung berangkat tahun 2025, dan umroh munajat berangkat di bulan Syawal tahun 2025. Silakan hubungin kami jika ingin mendapatkan informasi lebih lanjut. Baik, sahabat-sahabat santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak orang yang menyesal di alam kubur. Ini sebagai pengantar ya, sebagai pengantar. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Artinya, hingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat amal soleh terhadap yang telah kutinggalkan." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Surah Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Allah mengabarkan kepada kita bahwa saat ini di alam kubur sana banyak orang yang menyesal, minta kembali ke dunia ini, diberikan kesempatan lagi kembali ke dunia agar mereka bisa beramal soleh yang selama ini mereka abaikan. Bisa sholat, bahkan dalam ayat lain nanti bisa sedekah, bisa ngaji, bisa umroh, bisa haji, tapi sudah terlambat. Itu hanya omong kosongnya saja, kata Allah. Nah, jadi di hadapan mereka ada barzakh, ada dinding, ada tembok, sampai nanti hari berbangkit, pecah dinding itu, pecah tembok itu, barulah nanti mereka dibangkitkan lagi dari alam kubur. Nah, jadi kita yang orang beriman ini harus sadar ini. Jangan sampai sudah masuk ke alam kubur baru menyesal, jangan sampai. Nah, makanya ini alhamdulillah kita isi waktu kita ini sejenak, ya paling lama 1,5 jam sampai 2 jam lah dengan diskusinya setiap Sabtu malam Ahad seperti ini. Nah, ini kita isi, ini amal soleh luar biasa ya. Jadi kita isi waktu yang ada ini dengan amal soleh dan amal soleh lainnya. Jangan sampai sudah masuk kubur baru menyesal, tidak akan berguna. Nah, jadi Allah kasih tahu, karena yang memiliki alam barzah itu adalah Allah. Jadi Allah ceritakan keadaan di sana kepada kita sekarang ini lewat Qur'annya. Kita belum masuk alam barzah, kita belum masuk alam kubur. Allah ceritakan bahwa keadaan di alam kubur sana banyak orang yang menyesal, minta kembali ke dunia ini. Nah, baik, alhamdulillah, mudah-mudahan kita istiqomah dalam berbuat kebaikan. Amin ya rabbal alamin.
Baik, inilah dia penyesalan sang mayit di alam kubur. Ya. Tuh, akhirnya menjadi tulang belulang dia. Tapi nggak ada gunanya lagi. Nggak ada gunanya lagi. Karena sudah mati, sudah selesai kehidupannya. Kalau kita lihatlah hiruk pikuk hidup di dunia ini, Masya Allah. Pergi pagi, pulang petang, macet sana sini. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang curang, ada yang nipu, ada yang macam-macam lah. Tidak taubat sampai mati, menyesal di alam kubur. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, yuk kita ngaji. Tema besar kita adalah 20 macam sholat sunnah. Ini tema besar kita dalam tingkat lanjutan ini. Nah, pada malam hari ini yang akan kita kaji adalah poin yang ke-6, yaitu sholat hajat, dan sebaiknya dilakukan di rumah. Ya, sholat hajat. Nah, ini akan kita kaji pada malam hari ini. Baik, yuk sama-sama kita belajar, sama-sama kita ngaji, sama-sama kita diskusi tentang sholat hajat. Allah telah mensifati manusia sebagai makhluk yang lemah, yang senantiasa membutuhkan pertolongan dan bantuan. Itulah kita manusia. Dengan sifat maha pengasihnya Allah, kita diperintahkan meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah atas berbagai masalah yang kita hadapi. Nah, salah satunya dengan sabar dan sholat. Nah, ini jadi Allah perintahkan seperti itu. Pengertian dan anjuran sholat hajat. Apa sih sholat hajat? Sholat hajat adalah sholat sunnah yang dianjurkan bagi seseorang yang mempunyai hajat atau keinginan. Nah, jadi kalau kita punya hajat, kita punya keinginan, dianjurkan kita untuk menegakkan sholat hajat ini. Kemudian keinginan tersebut ditinjau baik yang berhubungan dengan hal duniawi ataupun yang bersifat ukhrawi. Jadi boleh urusan dunia kita sholat hajat, urusan akhirat kita sholat hajat, boleh. Karena memang disyariatkan minta kepada Allah lewat sholat hajat. Baik. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Artinya, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan menegakkan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Nah, jadi dalam ayat ini bisa kita ambil beberapa faedah. Ya. Yang pertama, ya, kita diperintahkan oleh Allah minta tolong dengan cara sabar dan sholat. Jadi minta tolong itu sabar dulu, baru kita sholat hajat. Tumbuhkan dulu rasa sabar atas ujian yang menimpa kita. Nah, setelah kita muncul rasa sabar itu adalah menerima dengan ikhlas apa yang datang dari Allah. Itu sabar. Nah, setelah kita menerima dengan ikhlas, baru kita minta tolong dengan salat hajat. Dan sesungguhnya yang demikian itu berat. Nah, jadi berat kita sabar menerima ujian itu, lalu kita salat hajat, berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Nah, ciri orang yang khusyuk itu disebutkan di sini, yaitu orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya
akan mati menghadap Allah dan mereka akan kembali kepada Tuhannya. Nah, ini salah satu ciri khusyuk itu. Makanya nanti bagaimana caranya supaya bisa khusyuk? Sebelum sholat kita menyadari, ya Allah, jangan-jangan ini sholat isya saya sholat terakhir. Mungkin nanti subuh saya nggak bisa sholat lagi, sudah kembali kepadamu. Nah, nanti tumbuh dia khusyuknya. Begitupun mau sholat subuh, ya Allah, jangan-jangan ini sholat subuhku yang terakhir. Bisa jadi nanti zuhur aku nggak sholat lagi. Nah, jadi kesadaran seperti itulah yang akan bisa menimbulkan rasa khusyuk. Nah, jadi khusyuk itu seperti itu, ada kesadaran bahwa kita itu akan kembali kepada Allah, dan bisa jadi salat yang kita lakukan ini adalah salat yang terakhir. Begitu terus. Jadi akhirnya timbul rasa khusyuk itu. Jadi mau ibadah dia itu ingat Allah, jangan ingat yang lain. Baik. Nah, juga firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan menegakkan salat. Maksudnya salat hajat. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Nah, jadi dua ayat ini ya menginformasikan kepada kita bahwa kalau kita mau minta tolong kepada Allah, dahulukan sabar. Nah, baru diiringi dengan salat hajat. Dahulukan sabar. Kenapa didahulukan sabar? Karena kalau minta kepada Allah itu agak lama dapatnya, tapi pasti. Sementara kalau minta kepada dukun, nah itu cepat, tapi sesat. Ya, cepat kalau minta kepada dukun itu cepat sekali. Nah, tapi kalau minta kepada Allah itu lama. Memang begitu ujiannya. Makanya kita disuruh sabar, diiringi dengan salat hajat. Ya, jadi dua ayat ini ya memberikan kepada kita itu bahwa harus sabar dikedepankan ketika kita menghadapi sesuatu masalah, lalu kita iringi dengan salat hajat. Nah, Nabi bersabda dalam hadis, an Hudzaifah qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertimpa suatu masalah, beliau langsung menegakkan sholat. Nah, ini praktikkan Nabi. Ada masalah yang sifatnya duniawi, mau berperang dan sebagainya, ya, atau masalah ukhrawi, apa saja yang menimpa Nabi masalah, segera Nabi sholat, minta pertolongan kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu luar biasanya itu. Nanti ada salat apa namanya, salat ikhtiar ya, salat istikharah, minta petunjuk, itu nanti ada. Ini kita salat hajat dulu. Tapi yang jelas Rasulullah itu setiap tertimpa masalah, beliau menegakkan salat, minta petunjuk kepada Allah, ya, minta perlindungan kepada Allah dan seterusnya. Ini yang wajib kita tiru sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini jika tali sendal putus pun Nabi memerintahkan kita untuk salat. An Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha hatta yas'ala shis'a na'lihi idzan qata'a. Artinya, hendaklah salah seorang dari kalian senantiasa meminta kebutuhannya kepada Tuhannya, sampai pun ketika meminta garam, juga meminta ganti tali sandalnya ketika putus. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Minta garam dan minta ganti tali sandal ketika putus. Ya Allah ya Rabb.
Sampai begitu sepelenya sepertinya. Ya. Kita diperintahkan untuk kalau nggak punya garam, kita minta sama Allah. Kita sabar, kita minta sama Allah. Nah, nanti orang, ada jalan kita mendapatkan garam. Nah, begitu juga tali sendal kita putus. Kita minta kepada Allah agar mendapat ganti. Nanti ada cara. Ini artinya apa? Masalah remeh temeh seperti ini pun kita sebagai hamba wajib kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Apalagi masalah-masalah besar. Jadi tidak ada orang yang boleh putus asa dalam Islam. Nggak boleh. Dan tempat mengadu, tempat meminta hanya kepada Allah. Jangan kepada status, jangan. Kadang-kadang susah apa di status, ceritakan, jangan. Kepada Allah hadapkan. Nah ini maknanya ya. Jadi sekecil ini pun masalah, kita diperintahkan untuk sholat, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang perlu kita pahamkan bersama. Baik. Oke, selanjutnya, kapan sih waktu sholat hajat itu? Nah, waktu sholat hajat adalah 2/3 akhir malam. Ya, 2/3 akhir malam. Ini yang paling afdol. Yang paling afdol di situ dia. An Jabir qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha khairan min amrid dunya wal akhirati illa a'tahu iyyahu wa dzalika kulla lailatin. Artinya, sesungguhnya di malam hari terdapat waktu tertentu yang apabila seorang muslim meminta kepada Allah dari kebaikan dunia dan akhirat pada waktu itu, maka Allah pasti akan memberikan kepadanya, dan hal tersebut ada di setiap malam. Disitulah kalau kita mau, tiap malam Allah siapkan, Allah ready, setiap malam Allah itu standby. Kitanya mau apa enggak, itu aja masalahnya. Tiap malam Allah standby. Silakan minta kepadaku, masalah dunia atau masalah akhirat, mintalah. Tapi Ustadz, udah lama aku meminta sholat hajat ini kok enggak dikabul-kabul. Itu bukan enggak dikabul, ya, bukan tidak dikabul oleh Allah. Semua hajat kita, doa kita yang kita panjatkan kepada Allah itu semua ditampung, diterima. Nah, cuman nanti di ijabahnya itu ada 3, ya nanti ya, dalam riwayat lain nanti ada 3 metode Allah kasih, 3 cara. Yang pertama ada yang cash and carry. Nah, tapi ini agak jarang lah ini. Kenapa dibikin agak jarang? Supaya manusia itu kan cepat sekali manusia itu puas dia, nanti menjadi lupa diri. Makanya agak jarang Allah kasih. Yang kedua, Allah ganti, kita minta A, Allah ganti B, C, D, karena itu yang cocok buat kita dan tanpa kita sadari. Dan yang paling banyak nanti di akhirat, nih punya kau semua. Apa ini ya Rob? Tidak pernah aku beramal seperti ini. Ini adalah doa-doamu, sholat hajatmu yang kau panjatkan kepadaku hampir setiap malam itu, ini semua. Jadi kata hamba, ya Allah, kalau tahulah begini, doa-doaku, sholat hajatku dikabulkan, aku tiap malam akan sholat hajat. Nah itu, jadi seperti itu. Jadi kita husnuzon kepada Allah, berbaik sangka, ya. Jangan kita putus asa, kok nggak dikabul-kabul, dikabul. Cuman itu ada 3 metode tadi. Ya, pasti kuberikan kata Allah, jelas sekali. Maka Allah pasti akan, pasti, ya, pasti. Kalau Allah mengatakan pasti, nggak boleh ragu. Allah mengatakan pasti akan kuberikan, ya, kepadanya. Dan itu ada tiap malam. Nih, inilah waktu yang dimaksud. Kita lihat.
Hampir sama dia, waktu tahajud sama sholat hajat. Ya, 2/3 akhir malam menjelang subuh itu. Menjelang subuh. Jadi misalnya ya, kita bangun malam nih. Ya, kita berwudu. Habis berwudu, kita sholat sunnah wudu dulu 2 rakaat. Sudah kita kaji. Nah, setelah itu langsung kita sholat hajat 2 rakaat, boleh. Ditutup sholat witir 1 rakaat, boleh. Nah, itu ya. Tapi kalau dia mau digabung lagi, misalnya sholat taubat, habis sholat wudu dia sholat taubat, ya sudah kita bahas kemarin. Setelah itu nanti dia sholat tahajud 8 rakaat. Setelah itu baru sholat hajat dia 2 rakaat. Setelah itu nanti baru sholat witir dia 3 rakaat, boleh. Tapi bangunnya agak cepat. Ya, jam 1:30 pas lah itu, 1:30 itu. Sampai nanti menjelang subuh. Jadi disitulah waktu yang paling afdol. Boleh nggak Ustadz jam 10 malam, jam 11 malam saya sholat hajat? Atau siang? Boleh. Boleh, tapi berdasarkan hadis-hadis tadi itu yang paling afdol, ya 2/3 akhir malam itu. Situ pasti kata Allah. Tiap malam ada dia di situ. Tempatnya di situ. Oke, baik ya. Ini tentang waktu. Apa keutamaan sholat hajat ini? Keutamaannya adalah disebutkan dalam hadis akan dicintai oleh Allah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qala man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'u'tiyannahu wa la in ista'adani la'u'idannahu wa ma taraddatu an syai'in ana fa'iluhu wa taraddudi an tamsil mu'mini yakrahul mauta wa ana akrahu masa'atah. Artinya begini, dari Abu Hurairah menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang kepadanya. Dan hambaku tidak bisa mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih baik, yang lebih aku cintai daripada yang telah aku wajibkan. Jika hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, maka aku mencintainya. Jika aku sudah mencintainya, maka akulah pendengarannya yang ia jadikan untuk mendengar, dan pandangannya yang ia jadikan untuk memandang, dan tangannya yang ia jadikan untuk memukul, dan kakinya yang dijadikannya untuk berjalan. Jikalau ia meminta kepadaku, pasti kuberi, dan jika meminta perlindungan kepadaku, pasti kulindungi. Dan aku tidak ragu untuk melakukan sesuatu yang aku menjadi pelakunya sendiri, sebagaimana keraguan-keraguanku untuk mencabut nyawa orang mukmin yang ia khawatir terhadap kematian itu, dan aku sendiri khawatir ia merasakan kepedihan sakitnya. Nah, ini hadis ya, sebagian ulama inilah yang dinyatakan adanya wali Allah itu. Apa itu wali Allah? Kekasih Allah. Jadi kalau bicara tentang wali, jangan terbayang, wali itu bisa terbang, wali itu bisa berjalan di atas air. Bukan. Kalau sekedar bisa terbang, masih lebih hebat burung dara. Kalau sekedar bisa berjalan di atas air, lebih hebat soang, angsa. Itu sihir juga bisa seperti itu. Jadi yang dikatakan wali Allah itu adalah orang yang betul-betul mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan sunnah selain amalan wajib.
amalan wajib sudah dia kerjakan, sholat 5 waktu. Tapi dia tambah lagi dengan sholat sunnah yang banyak, dengan amalan-amalan lain yang banyak. Nah, maka kalau sudah seperti itu, pendengarannya adalah pendengaranku, kata Allah. Penglihatannya penglihatanku. Perbuatannya perbuatanku. Itu makanya kalau wali itu sekali ngucap jadi. Nah, kun fayakun dia. Ya, sekali berbuat jadi. Itu sudah walinya Allah. Tapi untuk sampai ke sana itu nggak cukup ya dengan modal standar, nggak. Itu ada tahapan-tahapannya. Nanti akidahnya dia pertajam, imannya, tauhidnya, ihsannya. Ihsan itu nanti terkait dengan tasawuf ya, ihsan. Nah, itu. Tapi ke arah sana dia. Nah, jadi kita untuk yang awam ini, kita mendekatkan diri kepada Allah lewat salat hajat, itu Allah cinta. Itulah dulu. Ya, di samping kita salat wajib. Ustadz, kan habis salat wajib kan bisa kita berdoa, Ustadz. Iya, betul, memang bisa. Ya, standar itu. Tapi kalau mau lebih dekat lagi, dengan salat hajat, Allah cinta kepada kita. Itu maknanya. Semakin banyak kita mengamalkan amalan-amalan sunnah yang sesuai dengan sunnah tentunya, maka Allah semakin cinta kepada kita. Nah, di antaranya adalah salat hajat ini. Tuh, luar biasanya ini ya. Baik, nah masuk kita sekarang. Ada 3 cara menegakkan sholat hajat yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 cara. Nanti pilih salah satu dari 3 cara ini ya. Pilih salah satu. Karena 3-tiganya ini ada dicontohkan Nabi dan diberikan kepada para sahabat, sehingga sahabat nanti memilih ya cara menegakkan sholat hajat. Apa keinginan kita? Baik, ini yang jarang disampaikan ini. Mari kita lihat. Cara pertama, berdasarkan hadis. Ini kita tabarukan ya, mengambil berkah dari hadis Nabi kita baca. Sahabat-sahabat juga boleh baca, dari ikutin yang saya baca ya. An Abdullah bin Abi Aufa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu ilallahi hajatun au ila ahadin min bani adam falyatawaddo falyuhsin alwudu'a thumma liyusalli raq'ataini thumma liyuthni 'alallahi waliyusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam thumma liyaqul la ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbil arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ithmin la tada'li dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la hajatan hiya laka ridon illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Artinya apa? Ini kita artikan dulu ya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempunyai hajat keinginan kepada Allah atau kepada seseorang dari anak Adam. Nah, ini jadi kaitannya kepada Allah atau kaitannya kepada anak Adam. Misalnya mau menagih hutang. Orang berhutang sama kita jumlahnya besar. Nah, bagaimana supaya orang itu mau bayar? Kita doakan dia dapat rezeki, ya, terbuka hatinya mau bayar. Nah, itu kita minta kepada Allah. Tuh, jadi kepada Allah atau kepada anak Adam. Maka hendaklah dia berwudu dengan menyempurnakan wudunya, nggak boleh asal, wudunya sempurna. Lalu menegakkan sholat 2 rakaat, itulah sholat hajat. Kemudian memuji kepada Allah, membaca salawat kepada Nabi SAW, kemudian membaca doa tadi, la ilaha illallah dan seterusnya. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah yang maha lembut lagi maha pemurah. Maha suci Allah Rabb pemilik arsy yang maha agung. Segala puji bagi Rabb semesta alam. Aku mengharap rahmat-Mu, ketetapan jiwa untuk meraih ampunan-Mu,
mendapatkan keberuntungan dengan segala kebaikan dan keselamatan dari segala perbuatan dosa. Jangan engkau biarkan dosa padaku kecuali engkau mengampuninya ya Allah. Jangan engkau biarkan kegundahan kecuali engkau membukakannya ya Allah. Dan jangan engkau biarkan kebutuhan-kebutuhan yang engkau ridhoi kecuali engkau penuhi, wahai Zat yang Maha Pengasih. Nah, ringkasnya bagaimana? Ini ringkasnya kita lihat. Barang siapa mempunyai hajat, keinginan kepada Allah atau kepada seseorang dari anak Adam, maka hendaklah dia, 1, berwuduk dengan menyempurnakan wuduknya. 2, menegakkan sholat 2 rakaat sholat hajat. 3, memuji Allah. Apa pujiannya terserah. Habis sholat itu kita memuji Allah. Bisa dengan tasbih, dengan tahlil, dengan tahmid, sebanyak-banyaknya. Nah, setelah itu membaca salawat kepada Nabi. Apa redaksinya? Allahumma sholli wa sallim ala habibina Muhammad wa ala ali habibina Muhammad. Boleh. Berapa dibaca terserah, semampu kita. Nah, setelah membaca salawat itu, barulah baca doa ini, zikir ini. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatik wa azaima magfiratik wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ithmin la tada'li dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan hiya laka ridon illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Foto ini, silakan dipoto ini. Ini cara melaksanakan sholat hajat. Silakan, ini cara pertama, ringkasannya ini. Luar biasa. Jadi sebelum kita mau sholat, kita baca-baca, oh ini rupanya. Udah, taruh anti HP kita di samping sajadah kita. Kita berwudu, kita sholat 2 rakaat, kita memuji Allah, kita baca selawat, baru baca zikir ini. Mintalah kepada Allah apa hajat kita. Masya Allah. Oke ya, ini cara pertama melakukan sholat hajat. Baik. Nah, ada cara kedua. Cara kedua adalah tawasul kepada Nabi. Nabi masih hidup. Tapi ini Nabi masih hidup. Tawasul kepada Nabi. Bagaimana Ustadz kalau Nabi sudah meninggal? Ada yang mengatakan masih boleh. Karena sebetulnya Nabi nggak meninggal, cuman pindah tempat aja. Ada yang mengatakan sebagai ulama. Nah, tapi kalau hadis ini terjadi waktu Nabi masih hidup. Mari kita lihat hadisnya. An Utsman ibni Hunayf anna rajulan Dorirul basor atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqal ud'ullaha an yu'afiyani qala in syi'ta da'autu wa in syi'ta sabarta fahuwa khairun laka qala fada'uh qala fa'amarahu ayatawaddu'a fayuhsina wudu'ahu wa yad'uwa bihadha du'a Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabika Muhammadin nabi rahmati inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi li khudaliya Allahumma fasaffi'u fi. Artinya begini, kita lihat. Dari Utsman bin Hunayf bahwa seorang laki-laki yang buta matanya datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menyembuhkan mataku. Tuh, jadi orang buta datang minta kepada Nabi, tawasul kepada Nabi, tolong doakan kepada Allah supaya mataku sembuh. Beliau bersabda, apa kata Nabi? Jika engkau berkehendak begitu, maka saya akan doakan kamu. Baiklah, kira-kira begitu, kudoakan kamu. Tapi, jika kamu berkehendak bersabar, maka itu lebih baik bagimu. Kalau kau nerima kebutaanmu itu lebih baik sebetulnya. Laki-laki itu berkata lagi, enggak ya Rasul, doakanlah kepada Allah untukku, supaya aku sembuh mataku ini bisa melihat. Nah, Utsman bin Hunayf berkata lagi, lalu beliau memerintahkan kepada Utsman bin Hunayf ini, kata Rasulullah. Beliau mentahkan untuk berwuduklah kamu. Kemudian ia pun berwuduk, membaguskan wuduknya. Berdoalah kepada Allah dengan doa berikut ini. Ya Allah,
aku memohonkan kepadamu, mengharap kepadamu dengan syafaat nabimu Muhammad SAW, nabi yang diutus dengan membawa rahmat. Laki-laki itu berkata, ya, aku telah memohonkan syafaatmu kepada Rabbku untuk memenuhi kebutuhanku. Sabda beliau, ya Allah, terimalah syafaatnya untukku. Nah, jadi ringkasnya begini. Ya. Dari Utsman bin Hunayf bahwa seorang laki-laki yang buta matanya itu datang kepada Nabi SAW seraya berkata, berdoalah kepada Allah agar menyembuhkan mataku. Beliau bersabda, jika kamu berkehendak maka saya akan mendoakanmu, tapi jika kamu berkehendak bersabar maka itu lebih baik bagimu. Laki-laki tersebut berkata, berdoalah kepada Allah untukku supaya sembuh. Utsman bin Hunayf berkata, lalu beliau memerintahkannya. Jadi kata Hunayf, Nabi menyuruh aku pertama, berwuduklah, maka aku pun berwuduk, membaguskan wudhu. Jadi ini kata kuncinya, wudhunya jangan asal-asalan. Nah, nanti kita akan ketemu nanti pada tingkat lanjutan, tingkat pemantapan tentang berwudhu yang sebenar-benarnya. Ya, berwudhu yang sebenar-benarnya, jangan asal. Membasuh tangan dari tangan sampai siku, jangan kebalik. Membasuh kaki dari kaki ke mata kaki, jangan kebalik. Nah, itu nanti ada babnya ya. Yang penting perbagus wudhu. Nah, setelah perbagus wudhu, ya, sholatlah 2 rakaat. Setelah sholat, baru berdoalah dengan doa berikut ini. Allahumma inni, ya Allah, aku as'aluka, aku meminta kepada engkau. Wa atajawahu ilaika, dan aku menghadapkan wajahku kepada engkau. Binabika Muhammad SAW, dengan berkat Nabi Muhammad SAW yang membawa rahmat. Sesungguhnya aku ini telah menghadapkan wajahku kepada engkau, kepada Tuhanku, pada hajatku ini, maka kabulkanlah ya Allah. Nah, jadi setelah sahabat ini berwudu, kemudian sholat hajat 2 rakaat, lalu baca doa ini, lapor kepada Nabi. Ya Nabi, aku sudah doa kepada Allah, aku sudah sholat kepada Allah, sudah minta melalui engkau tadi, aku disuruh engkau menghadap kepada Allah, sudah aku lakukan. Nah, apa kata Nabi? Ya Allah, kabulkanlah dia dengan sebab syafaatku ini kepadanya. Nah, itu jadi bertawasul kepada Nabi. Nabinya masih hidup. Setelah dia lakukan, dia lapor lagi sama Nabi. Sudah ya Nabi, sudah aku kerjakan yang kau sarankan, aku berwudu dengan bagus, aku sholat hajat 2 rakaat, dan aku baca doa ini. Sudah aku lakukan. Apa kata Nabi dalam hadis yang di atas tadi? Baik, langsung lapor kepada Allah. Ya Allah, kabulkanlah dia. Nah, makanya ada sebagian ulama, ya, ini tetap berlaku. Jadi bertawasul kepada Nabi sampai sekarang ada yang bertawasul kepada Nabi. Dia baca doa ini. Apalagi ketika menunaikan ibadah umrah dan haji di Masjid Nabawi, di Raudhah. Nah, bertawasul kepada Nabi dengan membacakan hadis ini, doa ini. Nah, jadi kalau sebagian ulama mengatakan ini doa, ya, ini sholat yang pilihan kedua ini ketika Nabi masih hidup, dan orang itu sembuh, matanya bisa melihat langsung, sampai begitu. Luar biasa ya. Nah, lalu kita boleh nggak mengamak ini? Boleh-boleh saja, karena memang gitu ada hadisnya. Ya, tapi jangan minta sama Nabi, jangan, tapi minta sama Allah. Karena kita mengamalkan perintah Nabi. Nah, nanti Allah berikan sebagai keberkahan. Jadi Nabi Muhammad itu membawa berkah, membawa rahmat dia. Baik, ini opsi kedua. Sekarang kita lihat opsi ketiga, cara sholat hajat yang ketiga. Ini langsung berdoa kepada Allah. An Abdullah bin Abi Aufa al-Aslami qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala man kanat lahu hajatun ilallah au ila ahadin min khalqihi falitawadda wal yusalli ra'ataini thumma liyaqul la ilaha illallah al-halimul karim subhanallahi rabbil arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wal salamata min kulli ismin as'aluka alla
alla tada'a li dzamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala hajatan hiya laka ridon illa qadaitaha li tsumma yas'alullaha min amri dunya wal akhirati ma syaa fa innahu yuqaddaru. Nah, di sini ada tambahannya di akhir hadis ini. Nah, kita lihat apa terjemahannya. Dari Abdullah bin Abu Aufa al-Aslami, ia berkata, Rasulullah SAW keluar mengunjungi kami seraya bersabda. Jadi Nabi datang kepada para sahabat, jadi antaranya Abdullah bin Abu Aufa ini, barang siapa memiliki hajat kepada Allah, kata Nabi, atau kepada salah seorang dari makhluknya, maka hendaklah ia berwudu dan sholat 2 rakaat sholat hajat. Kemudian baca doa, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah yang maha lembut dan maha pemberi. Maha suci Allah pemilik arsy yang agung. Segala puji bagi Rabb semesta alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu sesuatu yang mewajibkan datangnya rahmat-Mu dan hal-hal yang menguatkan datangnya ampunan-Mu, mendapatkan semua kebaikan, bersih dari segala dosa. Aku memohon kepadamu agar tidak meninggalkan dosa bagiku kecuali Engkau ampuni, dan kesedihan kecuali Engkau hapuskan, dan hajat Engkau ridhoi kecuali Engkau penuhi. Kemudian ia meminta kepada Allah dari urusan dunia dan akhirat apa yang diinginkannya. Sesungguhnya setiap orang telah ditentukan. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Nah, ringkasannya kira-kira begini. Ini opsi ketiga ya. Barang siapa memiliki hajat kepada Allah atau kepada salah seorang dari makhluknya, maka hendaknya ia melakukan 1. Berwudu dengan wudu sempurna. Kemudian sholat hajat 2 rakaat. Nah, kemudian baca doa ini tadi. Nah, setelah baca doa ini ditutup dengan meminta kepada Allah urusan dunia atau urusan akhirat. Apa aja yang dia inginkan. Nah, di sini yang ketiga ini langsung minta kepada Allah. Jadi kita siapkan dulu, kita mau apa ini? Mau doa apa ini? Setelah berwudu, sholat 2 rakaat, berdoa zikir ini, baru tambah doa hajat kita. Nah, ini yang cara yang ketiga. Selipkan doa, ya Allah. Aku minta ini, minta ini, minta ini, minta ini, ya Allah. Engkaulah maha pengabul doa, ya Rabb. Begitu. Sering besok begitu lagi. Sering dilakukan terus. Sampai terkabul hajatnya. Setelah kabul hajatnya, punya hajat lain, minta lagi. Ya memang Allah tempat meminta, dan kita mintanya kepada Allah. Boleh urusan dunia, boleh urusan akhirat. Allah yang memberikan kepada kita. Nah, ini untuk kelas kita. Jadi kalau memang dia makomnya nanti sudah katakanlah di wali tadi, dia nggak butuh lagi masalah dunia-dunia dia. Tapi kalau kita masih, karena dunia ini bisa kita gunakan untuk mengantarkan kepada akhirat. Oke, nah, jadi inilah hamba-hamba Allah, sahabat-sahabat santri pesantren virtual Pondok Salat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi 3 cara sudah kita sampaikan. Nah, insya Allah kita akan bersambung nanti pada tema yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.